Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Bahkan dalam hadirat Tuhan ada pertobatan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami bawa persembahan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari angkat suaramu, sama-sama nyatakan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi nyatakan hadirat-Mu, oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan segenap hati, hadirat-Mu. Ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyatakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bawa sembahmu kepada Tuhan sore hari ini, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak dipuji. Hanya Yesus satu-satunya Allah, Kau satu-satunya Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi tempat ini. Hadirat-Mu kami rindukan. Mari bawa sembahmu yang terbaik, sembah Dia. Nama syakana nama kasih-Mu tak terselami, kasih-Mu tak tertandingi. Yesus Tuhan yang kami muliakan, tiada nama lain selain Engkau Bapa kami, satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia.
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, Tuhan Yesus. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sambil angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Biar kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan kemuliaan.
kasih Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami siap masuk lebih lagi Tuhan buat Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kurang keras saudara, shalom. Gak terasa saudara, kita sudah di penghujung tahun 2022 ya saudara. Saya mau tanya berapa banyak di antara Bapak Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya Dia baik buat saudara dan saya. Amin. Mari angkat suaramu sama-sama. Come on. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama teman. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya percaya jemaat GBI-PRJ bisa lebih keras lagi suaranya, oke? Siap saudara? Oke, saya mau dengar lebih keras lagi, come on. Bersama-sama dengan saya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami bawa hidup kami Tuhan. Membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Mari sambil angkat tangan yuk sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lebih keras lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Come on, cuman GBI-PRJ sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lebih keras lagi, come on yuk. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari engkau yang diberkati Tuhan sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari angkat jempolmu buat Tuhan, come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
sorakan haleluya. Say yes. Sebab Allah kita dahsyat dari dahulu sekarang selama-lamanya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Say, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, amin. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari sorakan kemuliaan untuk Tuhan kita. Let the music praise the Lord. Ada satu nama yang membebaskan kita, yang memulihkan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Mari saudara saja nyatakan. Dari pulau-pulau, GBI-PRC bisa lebih dari ini. Come on. Dari pulau-pulau, come on sing. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Hey, bring the beat in, come on.
Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Dia yang mempunyai langit dan bumi. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena hari ini kami menikmati kemuliaan hadirat-Mu. Saat ini pun ya Tuhan, kami setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, kami rindu dan kami mengangkat tangan kami. Kami rindu melihat kemuliaan hadirat Tuhan juga turun atas negeri kami, atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Indonesia boleh terus kuat, boleh terus tangguh di dalam nama Tuhan Yesus. Menjelang KTT G20, biar kiranya Tuhan terus membuat berhasil pertemuan ini Tuhan. Sehingga setiap bangsa-bangsa yang mengikuti KTT ini Tuhan, boleh membawa keputusan yang membawa kedamaian atas seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Engkau memberkati pemerintahan kami Tuhan, atas presiden kami dan wakil presiden yang ada, atas Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin, buat setiap jajaran kabinet menteri, buat kepala-kepala daerah, baik yang dari pusat maupun sampai ke daerah yang terkecil sekalipun. Biar kiranya urapan hikmat daripada Tuhan turun atas setiap para pemimpin bangsa kami ini. Dan biar kiranya ada roh takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil mendatangkan kedamaian, membawa perubahan yang lebih baik lagi atas negeri ini, membawa kerukunan atas setiap umat manusia yang ada di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa Indonesia dibebaskan dari segala ancaman resesi ekonomi, dibebaskan dari segala ancaman bencana alam apapun. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kami mengangkat tangan untuk gembala kami. Biar kira turun Tuhan pakai untuk membawa api Pentakosta ketiga, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biar kegerakan api Roh Kudus menjangkau, membawa jiwa-jiwa, membawa kemenangan dan menyelamatkan banyak jiwa bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa. Berkati Pak Niko, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Aman dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengangkat tangan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan terus pimpin, tuntun, membawa setiap kami, umat Tuhan yang ada di CK7 ini Tuhan, semakin serupa, semakin segambar, siap menjadi mempelai Kristus pada waktu kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Berkati Dr. Yanto, kesehatannya, pelayanannya, profesinya, bahkan keluarga besarnya, aman dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini saatnya Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak muda, generasi-generasi Yeremia, mereka yang hadir di tempat ini, di ibadah hari ini, bahkan yang ada di dalam setiap keluarga demi keluarga. Biar kiranya pengurapan roh yang dahsyat turun atas setiap anak-anak muda generasi Yeremia hari ini. Kami berdoa biar kiranya setiap anak-anak muda di tempat ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, mereka mendedikasikan, menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, bahkan mereka yang mungkin saat ini masih dalam kandungan, bahkan mereka yang semua yang ada di sekolah, di kampus, bahkan sampai ada di tempat-tempat pekerjaan dan bisnis. Tuhan pakai, bahkan di pemerintahan boleh ada anak-anak muda yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Baik saudara, kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pada hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, apakah ada? Oh ada di depan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ada juga di sebelah sana. Selamat datang, selamat beribadah saudara. Bagi saudara jiwa baru, saudara dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR code yang ada di layar di depan saudara masing-masing. Nah saudara, berikutnya ada sedikit pengumuman tambahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanggal 4 Desember nanti, 4 Desember 2022, kita akan mengadakan ibadah spesial, merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-25 tahun saudara. Nah saudara, saya mau lihat yang sudah punya tiket, boleh lambaikan tangannya yang punya tiket? Wah sudah cukup banyak saudara ya. Nah saya akan memberitahukan beberapa info penting mengenai HUT ini saudara. Nah saudara bisa lihat di layar di depan. Jadi pada hari H nanti akan ada 4 ibadah saudara. Di mana ibadah pertama diadakan pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Dan ibadah kedua pada jam 11 siang yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Dan ibadah ketiga
pada pukul jam 2 siang dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra, dan ibadah keempat pukul 16.30 sama dengan ibadah seperti yang sekarang ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Dan nanti setiap ibadah saudara akan ada bintang tamunya. Tentunya bintang tamu yang spesial ya saudara ya. Saya percaya bintang tamunya akan memberkati kita. Amin saudara. Dan berikutnya saudara, untuk dapat memiliki tiket ya saudara ya, akan dibagi ke dalam 2 kategori saudara. Pertama yang memiliki KKJ dan yang non KKJ gitu. Bagi saudara yang memiliki KKJ, setelah ibadah saudara bisa dapat langsung menukarkan tiket di counter di depan saudara ya. Jadi yang sudah memiliki KKJ bisa langsung mendapatkan tiket. Bagi yang belum memiliki KKJ, saudara dapat meregistrasi tiket lewat website GBPRJ atau aplikasi GBPRJ saudara. Ya, jadi setelah dari aplikasi saudara akan mendapatkan semacam barcode, nanti di screenshot dan ditukarkan di depan. Gitu ya saudara. Tiket bisa didapatkan setiap hari Minggu sampai pukul 18.30 saudara. Jadi setiap hari Minggu sampai nanti hari H saudara bisa memiliki tiket sampai jam 6:30 malam ya saudara ya. Jadi sekali lagi nanti antriannya di depan ada 2, ada yang KKJ dan non KKJ. Jangan sampai salah saudara. Kalau saudara memiliki KKJ di antrian yang ada KKJ, kalau belum memiliki KKJ registrasi dari aplikasi kemudian antri di bagian non KKJ. Dan ada kabar gembira juga saudara bahwa untuk sponsorship kita buka juga saudara. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin punya usaha, punya produk gitu ya saudara ya, bisa menjadi sponsor di acara kita nanti. Untuk info lebih detailnya saudara bisa ke counter di depan. Oke saudara, berikutnya kita akan segera memberikan persembahan. Saudara bisa mempersiapkan persembahan terbaik. Kalau sudah, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa sama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 9 November 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Dan pelaksanaannya pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. We only know one name that we believe and trust. Satu nama yang kami percaya dalam kehidupan kami. Lewati berbagai pergumulan, hanya nama Yesus yang kami percaya. Lewati segala badai kehidupan kami, Tuhan. Kau bersama dengan kami, ya Bapa. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Satu nama indah dalam hidup kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di
Amin, amin. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Terima kasih untuk sore hari ini. Kalau masih boleh hamba melayani untuk yang ketiga kali di tengah-tengah keadaan tubuh yang kurang maksimal, aku percaya itu karena kasih anugerah Tuhan. Bapak, kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan mau menjadi pribadi-pribadi yang statis, yang hanya menunggu bola, tapi kami mau bergerak seperti apa yang maunya Tuhan. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau aku masih boleh menyampaikan kebenaran semua karena anugerah Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Suara saya memang kurang bagus, kondisinya memang agak tidak terlalu maksimal. Tapi saya percaya tadi ibadah pertama kita boleh lewatin. Itu anugerah Tuhan. Yang kedua juga dan ini yang terakhir dan kami langsung pulang ke Bandung. Saya berharap saya bisa nyampaikan sampai pada terakhirnya ya. Supaya kita boleh mendapatkan pesan Tuhan. Oke. Siap dengan firman Tuhan? Saya jadi agak kayak Putri Solo hari ini, betul? Betul ya? Lebih suka Putri Solo apa jadi Putra Solo? Oke, kita masuk Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Saya ulang sekali lagi. Firmannya pendek, tapi ada pesan Tuhan yang luar biasa bagi kita di tempat ini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, ini pesan dari Ibu Indri ya. Waktu saya pertama kali bertobat, itu saya suka baca Alkitab. Ya karena saya pikir saya gak kenal siapa Yesus. Tapi dengan aku banyak merenungkan firman Tuhan ya. Sampai saya baca Alkitab itu 3 bulan tuh 7 kali. Bukan karena hebat, karena haus dan lapar. Karena saya jadi Kristen dari mulai lahir. Tapi saya gak tahu siapa Yesus. Waktu aku bertobat, di sana saya bilang, Tuhan aku mau kenal Engkau Tuhan. Nah waktu kita betul-betul haus dan lapar, Tuhan akan kenyangkan loh. Bahasa sederhana pun engkau akan dapat suatu hal yang luar biasa. Nah dikatakan tadi di sini dikatakan adalah apa? Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Apa artinya ini? Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita punya talenta yang dahsyat. Jangan pernah engkau bilang karena saya hanya tamat SMA Bu Indri. Karena saya hanya ibu rumah tangga Bu Indri. Setiap kita punya talenta lebih daripada satu. Dikatakan Deborah adalah istri. Tapi juga nabiah. Tapi juga hakim. Artinya setiap kita punya potensi yang luar biasa. Maka di tempat ini jangan pernah kau bilang tapi saya gak ada apa-apanya. Dulu saya adalah pribadi yang minder. Kenapa minder? Karena kami pernah gagal. Saya pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya. Maka itu membuat saya minder ya. Halo, siapa sih yang gak pernah gagal? Mungkin kau pernah gagal dalam rumah tangga, gagal dalam usaha, gagal dalam pergaulan, gagal dalam pelayanan, gagal dalam apapun. Ingat, kita punya multitask. Kita punya multi talented. Kalau kau sadar ini, kau akan berbeda. Caramu menghadapi pelayanan berbeda, caramu bekerja berbeda, caramu dalam berkeluarga berbeda. Karena kau tahu, aku punya kapasitas besar. Dan Tuhan katakan apa? Kejadianmu dahsyat. Amin. Kejadian kita bukan pas-pasan. Jangan pernah bilang, saya lahir karena kecelakaan Bu Indri. Enggak ada yang kecelakaan dalam Tuhan. Amin. Mau itu pun pernah terjadi sebelum ada pernikahan. Tetap kejadian kita dahsyat. Ini kau aminkan. Karena kalau udah aminkan ini akan berbeda cara kita menghadapi hidup ini. Oke? Itu yang pertama. Dikatakan Deborah ini adalah pribadi yang punya banyak kelebihan. Tepat ini juga engkau mengalami hal yang sama. Nah kita lihat ayat 6 sampai dengan 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes daerah Naftali. Lalu berkata padanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Luar biasa. Selain Deborah ini adalah multi talented, selain engkau dan saya punya banyak kelebihan ya. Jangan pernah bilang saya hanya bisa masak Bu Indri. Ibu-ibu rumah tangga, engkau punya banyak kelebihan, betul? Sambil nelfon, sambil jualan, sambil nonton sinetron, betul? Itu kelebihan, betul? Makanya hari-hari ini mari kembangkan kelebihanmu. Nah dikatakan sini Deborah berkata, ya Tuhan akan memberikan kemenangan melawan Sisera. Hari ini pesan Tuhan pada setiap kita. Kita akan bisa mengalahkan Sisera-Sisera dalam hidupmu. Apa Sisera? Mungkin masalah kegagalan, mungkin masalah kebangkrutan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah anak yang berontak. Apapun Sisera, hari ini Tuhan memberikan kepada kita. Artinya engkau akan jadi umat yang lebih daripada pemenang. Nah ini pesan Tuhan kepada Barak melalui Deborah, betul? Nah dikatakan wanita ini selain dia punya multi talented, dia ini gak one man show. Seringkali kita anak-anak Tuhan pengen semuanya sendirian, betul? Ini gak waktunya, ini waktunya anak-anak Tuhan tuh mesti bersatu. Gereja bersatu.
jemaat bersatu, keluarga bersatu, engkau akan bisa mengalami perkara-perkara luar biasa. Ingat, iblis di akhir zaman ini mereka bersatu. Maka dikatakan waktu dilihat iblis tempat itu kosong, dia bawa jenderal-jenderalnya untuk menghancurkan orang itu lebih jahat daripada sebelumnya. Hari-hari ini jangan jadi Kristen Superman. Yang penting sendiri cukup Bu Indri. Gak bisa, kita harus ada komunitas. Karena komunitas itu membuat engkau bisa kuat. Yesus saja anak Allah perlu komunitas. Datang dari surga mencari 12 orang murid. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Di tempat ini ada cool, betul? Sudah jalan belum? Siapa yang belum ikut cool? Angkat tangan. Semua sudah? Angkat tangan. Gak ngerti bahasa Indonesia? Angkat tangan. Luar biasa. Gak bisa engkau sendirian saja. Percayalah. Waktu Pak Ari kemarin tabrakan. Waktu tahun 2009. Saya masih ingat bagaimana waktu suami saya tabrakan. Kata dokter umurnya hanya cuma 7 hari. Karena pupil matanya sudah tidak bergerak lagi. Dan dia punya terlempar 70 meter di jembatan layang di Bandung. Dan odem, tidak bisa diapa-apain lagi. Waktu itu saya punya pendoa-pendoa di Medan. Saya telepon mereka. Untuk mencari komunitas gak perlu mesti orang kaya. Yang penting sehati. Halo. Saya punya komunitas di Medan itu orang sederhana. Itu ibu-ibu pemulung, ibu-ibu tukang beca. Tapi kami sehati. Saya bilang tolong datang ke Bandung, kita berdoa untuk Pak Ari. Waktu itu kata dokter hanya 7 hari umurnya. Nah apa yang terjadi? Kami berdoa cuma 3 orang. Memuji, menyembah, mohon belas kasihan Tuhan. Hari ke-11 Pak Ari sehat. Hari ke-21 kembali pulang dan sekarang melayani bersama-sama. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes. Maka jadi katakan Deborah dia ajak Barak. Ayo Barak, kita mau perang nih. Kita akan diberikan Tuhan Sisera. Ya, dia begitu antusias. Karena apa? Tuhan kita adalah pribadi yang sangat antusias kepada kita. Tuhan kita nggak pernah biasa-biasa sama kita. Mana buktinya? Buka Ulangan 1 ayat 30-31. Tuhan nggak pernah hanya mau kasih Sisera yang pas-pasan. Tuhan mau kasih engkau yang lebih daripada pas-pasan. Tadi ibadah kedua saya sampaikan, anak-anak Tuhan itu dikatakan Tuhan bilang, panggil mereka. Aku akan berikan semuanya. Aku punya lembu ternak. Makanan binatang-binatang ternakku, binatang peliharaanku sudah kusediakan bagi mereka. Tuhan menyediakan kita nggak tanggung loh, nggak pernah sisa, ampas. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan punya itu fresh, selalu yang terbaik dan selalu yang terbaik. Itu Tuhan. Nah dikatakan tadi di sini, Tuhan itu all out. Mana buktinya? Buka Ulangan 1 ayat 30-31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, depan matamu dan di padang gurun. Di mana engkau akan melihat bahwa Tuhan Allah mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat itu. Wow, siapa di sini yang sudah punya cucu? Atau punya anak kecil? Kalau engkau jalan di mall dengan anak kita, kapan anak kecil minta digendong? Waktu dia capek betul? Itulah Tuhan kita. Waktu engkau capek, anak-anak muda tempat ini, waktu engkau udah boleh capek, nggak tahu kemana masa depan saya Bu Indri, nggak tahu bagaimana saya punya perjalanan, saya punya jodoh, saya udah capek Bu Indri. Tuhan gendong. Di dunia ini siapa yang mau gendong kita? Nggak mungkin. Apalagi kalau engkau berat badannya overweight, nggak mungkin. Halo, betul. Tapi Tuhan gendong. Bukan hanya digendong sampai kepada tujuan. Inilah Tuhan kita. Dia all out. Dia habis-habisan. Dia nggak pernah setengah-setengah. Dia pol abis gaspol. Itulah Tuhan kita. Nah pertanyaan, Tuhannya gaspol. Bagaimana dengan Barak? Mari kita lihat ya. Dikatakan di sini, respon Barak. Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saya mau tanya, ini responnya bagaimana? Ini responnya bagaimana? Respon yang antusias, seperti Tuhan antusias sama kita, atau respon yang rata-rata? Ini respon rata-rata. Halo, di akhir zaman ini Tuhan bukan mencari orang Kristen. Tuhan mencari orang-orang anak-anak muda yang respon kepada apa pesan Tuhan hari ini. Akan beda. Dikatakan di sini dia bilang ya kalau lu maju gua maju, kalau enggak gua enggak. Jangan seperti ini. Waktu engkau suam-suamku sama Tuhan, engkau tidak punya respon. Engkau tidak optimis, engkau tidak antusias. Kita tidak akan pernah menikmati kebaikan Tuhan. Kalau engkau lihat akhirnya, Barak ini hilang dari kitab kehidupan. Gak ada di kitab kehidupan. Sementara Deborah namanya masuk kitab kehidupan. Dan tahu siapa yang menggantikan Barak? Namanya Yael. Perempuan biasa Tuhan gantikan. Pekerjaan Tuhan itu harus selesai, harus tuntas. Kita jual mahal, Tuhan cari yang lainnya. Maka tempat ini jangan sok jual mahal sama Tuhan, betul? Anak-anak muda? Mana anak muda sini? Angkat tangan. Oh, luar biasa anak muda ya. Jangan jual mahal. Jangan jual mahal sama Tuhan. Dulu saya jual mahal sama Tuhan. 40 tahun saya hidup dengan dosa. Tapi ya Tuhan masih baik, masih berikan kesempatan. Tapi jangan ikutin Ibu Indri yang bermasalah. Ikutin apa yang diajarkan Tuhan hari ini. Waktu engkau meresponin akan berbeda. Dikatakan tadi Barak bilang ya kalau lu maju gua maju, kalau lu gak maju gua gak maju. Dan akhirnya nama Barak hilang. Pertanyaan,
Kenapa Barak nggak respon? Kenapa Deborah respon? Mana buktinya Deborah respon? Yuk kita lihat. Hakim-hakim berikutnya, ya. Hakim-hakim berikutnya, ayat ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ini harus kita tiru. Waktu engkau tidak disupport oleh keluargamu, tidak disupport oleh gerejamu, tidak disupport oleh komunitasmu, tetap kita harus jalan. Jangan hidup kita tergantung daripada apa kata orang lain. Karena kalau engkau tergantung orang lain, kita akan terseret gampang. Tapi kalau engkau mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu, orang lain gak mau, kita tetap jalan. Itulah Deborah. Dan akhirnya nama Deborah tercatat dalam kitab kehidupan. Pertanyaan, kenapa Barak menolak? Padahal udah jelas Tuhan bilang, kalau kau capek aku gendong. Yang perang bukan kau, aku yang perang. Kurang apa lagi enaknya? Anak-anak muda di tempat ini, Tuhan kita bukan Tuhan ecek-ecek loh. Kalau engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau engkau meresponi Tuhan sungguh-sungguh, masa depanmu terjamin dalam Tuhan. Dalam dunia masa depan kita gak terjamin. 2023 semua dunia mengatakan akan gelap. Bahkan dia kisah Rasul dikatakan bulan akan berdarah, matahari akan gelap. Itu artinya bicara tentang tidak ada kepastian. Tapi kalau engkau meresponi firman Tuhan, akan berbeda kita. Kita akan menang melawan Sisera. Dan engkau akan digendong pada saat engkau letih. Dan kita sampai kepada tujuan. Ini target kita. Amin. Nah pertanyaan. Kenapa Barak ogah-ogahan? Ada 6 penyebabnya. Hari-hari ini kalau engkau sudah mulai agak dingin. Sudah mulai agak biasa-biasa. Memang ke gereja tapi biasa-biasa. Pelayanan tapi biasa-biasa. Enggak ada gregetnya lagi. Merasa gak kalau gak greget? Halo? Ya, kerasa tuh orang yang gerget mah gak gerget kelihatan, betul? Ini saya sebenarnya itu gak tidur loh dari tadi malam. Dari mulai jam 1 gak tidur sampai sekarang gak tidur. Tapi saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Kalau saya sudah diundang 3 kali ke CK7 artinya saya akan menyelesaikannya. Tuhan tolong, maka dari tadi saya undang panitia. Tolong ya minta jahe merah, tolong ya minta ini. Aku boleh buat. Karena aku mau menyelesaikan sampai tuntas. Ya, waktu engkau meresponi Tuhan dengan antusias itu Tuhan suka. Nah kenapa Barak menolak? Ada 6 penyebabnya. Yang pertama adalah karena Barak tidak tahu apa arti kekristenan yang sesungguhnya. Saya mau tanya, apa arti Kristen? Apa Kristen hanya karena pakai kalung salib berlian saja? Seperti ini? Apa Kristen hanya ini artinya? Apa Kristen karena engkau ke sungai Yordan berendam sampai kukumu keriting? Apa Kristen hanya karena engkau ke gereja setiap hari Minggu di CK7? Apa Kristen karena engkau panggil Yesus waktu berdoa? No. Kekristenan bukan hanya sekedar kegiatan. Kekristenan bicara tentang 7 hal, bukan berapa tadi saya bilang? 6 hal ya, kita akan lihat. Yang pertama adalah apa? Yuk kita lihat yang pertama ya, ada 7 arti kehidupan. Yang pertama adalah apa? Hidup adalah peperangan bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan pernah kau pikir, udah ikut Tuhan, doa hari ini, besok dijawab oleh Tuhan. Nggak ada ayatnya. Abraham berapa lama berdoa? 100 tahun. Halo, Daud berapa lama berdoa? 17 tahun. Yusuf berapa lama berdoa dari mulai sumur sampai dia menjadi budak, sampai dia dilupakan, sampai dia difitnah. Itu belasan tahun. Artinya hidup ini memang peperangan. Maka kalau engkau tidak siap dengan peperangan, gak heran engkau kecewa. Kenapa jadi gini Bu Indri? Dulu gak ikut Tuhan enak, sekarang ikut Tuhan jadi susah. Memang, mana buktinya Efesus lihat. Hidup adalah peperangan. Kalau engkau menganggap hidup adalah enak-enak saja, itu gak sesuai firman Tuhan. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kapan kita bisa tetap berdiri menghadapi musuh kita? Waktu engkau mengambil semua perlengkapan senjata Allah. Bukan dibilang letakkan senjata. Bukan dikatakan gencatan senjata. Ambil artinya peperangan. Mungkin kita bilang, tapi jadi Bu ini semua kita harus jadi tentara. No. Gak ada hubungan antara tentara dengan peperangan. Ini bicara tentang mental. Orang yang siap mental peperangan itu beda loh. Gak gampang putus asa. Gak gampang menyerah. Saya mau tanya, ada gak pernah tentara menyerah? Pas mau perang dia bilang, aduh gak takut mati. Gak ada. Karena kalau mati itu satu honor buat mereka, betul? Seorang yang mengerti tentang rencana Tuhan dalam kekristenan. Hidup memang ada perjuangan, ada peperangan. Ada harga yang mesti kita bayar. Saya masih ingat sebelum saya bertobat. Wah, hidupnya enak-enak aja tuh. Anak kesayangan, semuanya ada. Tapi sesudah saya bertobat, seperti yang dialami oleh Paulus. Sebelum Paulus bertobat, semuanya dia oke. Sudah dia bertobat, masalahnya banyak. Kapal karam, apalagi
disiksa, apalagi kelaparan, apalagi kehausan. Banyak hal yang dialami oleh dia. Tapi kalau engkau dan saya sebagai seorang prajurit, kita bisa bertahan. Makanya jangan hanya jadi Kristen biasa-biasa. Harus Kristen seorang prajurit. Nah, prajurit bicara tentang apa? Berjaga-jaga. Jadi kalau engkau hanya cuma santai ke Kristenan, gak berjaga-jaga, gak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Apa yang perlu kita jaga? Ada 4 hal. Pertama, pikiran kita. Iblis main di pikiran. Gak mungkin. Emang dia begitu orangnya. Percuma. Itu semuanya di pikiran main. Makanya waktu Petrus berkata, janganlah kau seperti itu. Apa kata Yesus? Hai iblis, enyahlah engkau dari sini. Itu kata Yesus. Karena iblis main di pikiran. Karena pikiran kita gak bisa dilihat oleh manusia. Tapi iblis main di sana. Makanya kata Ayub, apa yang kupikirkan itu terjadi. Apa yang kutakutkan itu terjadi. Maka hari-hari ini pikiran apa yang ada padamu? Yang positif apa negatif? Dulu saya pikirannya selalu negatif. Terus terang, sebelum Pak Ari bertobat, suami saya ini agak banyak cewek-ceweknya gitu loh. Makanya setiap mau pergi, pasti ketemu cewek lagi. Makin kau pikirkan negatif, makin terjadi. Tapi coba kalau kau berpikir positif, suamiku pasti akan pulang dan mencintai aku. Itu happen. Karena pikiran kita itu ada kuasa. Halo, gak percaya? Praktekkan. Kalau engkau praktekkan pikiran yang positif, akan terjadi. Maka dikatakan Ayub, apa yang kupikirkan terjadi. Kau pikir negatif, terjadi negatif. Kau pikir positif, terjadi positif. Nah itu yang selama ini makanya membuat saya menjadi orang yang pecundang. Karena saya selalu berpikir negatif sebelumnya. Tapi sekarang saya berpikir positif karena saya gak mau kalah. Saya bilang Tuhan aku mau jadi tentara. Seorang tentara itu pasti berjaga-jaga dalam pikirannya. Amin. Halo. Halo. Yang kedua dalam apa? Berjaga-jaga dalam apa? Hati kita. Karena iblis main di hati. Waktu engkau tidak bisa mengampunin. Waktu engkau bimbang. Waktu engkau ragu. Waktu engkau ketakutan. Itu semua permainan daripada peperangan iblis. Makanya musuh kita bukan orang yang pakai baju tentara. Musuh kita adalah pikiran kita. Musuh kita adalah hati kita yang gak dibereskan. Iblis main di hati. Iblis main di pikiran. Apalagi perkataan kita. Hati-hati mulutmu harimaumu. Karena apa yang kau perkatakan itu terjadi loh. Amin. Ya udah cerai. Waktu engkau ngomong cerai gampang, terjadi. Karena iblis tangkap itu semuanya. Apalagi perkataan orang benar itu ada kuasanya. Maka jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan menghujat, jangan sembarangan mengutuki. Walaupun anak kita gak benar, walaupun mungkin pasangan kita gak benar, jangan engkau pakai kutuk. Karena waktu engkau pakai kutuk, kita akan kalah menghadapi itu. Yang berikut adalah apa? Dikatakan tadi pikiran, hati, dan mulut kita, betul? Nah yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua dikatakan di sini. Keinginan kita juga, itu juga mesti kita hancurkan. Ego, ya. Yang kedua kita lihat. Melalui peperangan, ternyata hidup ini adalah kesempatan. Ibu-ibu, anak-anak muda tempat ini, melalui dapur singa, Daniel menjadi orang kedua, betul? Siapa lagi? Melalui Sadrak Mesah, melalui dapur api yang panas 7 kali, dia diangkat menjadi orang kedua di 3 kerajaan. Siapa lagi? Kalau kita lihat juga Abraham melalui apa? Melalui Ishak. Akhirnya dia menjadi bapak segala bangsa. Nah waktu engkau sadar hidup adalah kesempatan, maka jangan tolak. Dikatakan tadi hidup adalah kesempatan. Melalui masalahmu itu engkau akan mengalami perkara besar. Terus terang, saya gak pernah nyangka saya jadi seperti ini. Kenapa bilang? Dari sekolah dulu saya gak pernah nyangka saya akan jadi seperti ini, menjadi pembicara, menjadi orang-orang yang bisa menguatkan orang lain. Karena saya dulu orang yang sangat egois. Saya hanya mikirkan diri saya sendiri. Dan saya punya sekolah cukup lumayan. Maka saya pikir saya akan punya kerja, saya akan di marketplace, saya akan semua segala macam. Nah sampai akhirnya apa yang terjadi? Melalui peperangan dalam hidup saya. Terjadi keluarga ribut, terjadi juga kami juga mengalami lumayan. Hotel dibakar, sampai gak punya apa-apa. Tinggal di tipe rumah 21, naik turun angkot anak. Bahkan dari uang sekolah pun gak bisa. Itu peperangan. Tapi melalui peperangan itu aku mengenal Tuhan Yesus loh. Seringkali kita mau kenal Tuhan Yesus tapi gak mau. Yes, engkau mau kenal Tuhan tapi gak mau ada peperangan. Gak bisa. Harus melalui peperangan engkau bisa kenal. Daud makin mengenal Yesus melalui apa? Goliat. Kalau dia gak ngalamin Goliat, pengenalannya hanya biasa-biasa. Seringkali kita menganggap ya udah yang penting kan cukup baca Alkitab Bu Indri. Gak bisa. Persoalanmu itu yang buat engkau makin mengenal dia. Dan ingat hidup adalah kesempatan. Waktu kita menolak, Tuhan kasih orang lain loh. Karena pekerjaan Tuhan harus sempurna. Kita menolak Tuhan akan kasih yang lain. Barak menolak Tuhan akan kasih kepada Yael. Halo, Yudas menolak Tuhan kasih kepada Matias. Jangan sok jual mahal sama Tuhan.
Jangan jual mahal dengan bilang, tapi Tuhan saya kan masih lagi dipakai sekarang. Saya lagi hebat-hebatnya ini. Kalau Tuhan mau pakai kita dalam keadaan engkau di puncak bukit, itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan angkat lebih lagi hidup kita. Jadi jangan tunggu sampai hancur dulu, barulah pakailah hidupku Tuhan. Udah peot dulu, udah mau mati, baru pakailah hidupku Tuhan. Mumpung sehat, mumpung diberkatin, mumpung engkau bisa mengalami perkara besar. Katakan, Tuhan aku siap kau pakai dalam hidupku. Amin. Yes. Yes. Yang ketiga, hidup adalah apa? Yang ketiga, hidup adalah sementara. Siapapun engkau di tempat ini, saya mau tanya, ada yang pengen umur 200 tahun di sini? Kalau saya nggak mau 200 tahun, semua udah mati, cuma saya yang hidup sendiri, betul? No. Kita bukan warga negara di sini. Makanya mumpung kita ada di sini saat ini, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita bukan warga negara di dunia ini, hidupnya sementara. Ponakan saya kemarin waktu dalam keadaan COVID itu meninggal berapa orang? Padahal semuanya muda-muda. Umur 50 tahun, orang olahraga, badannya gak overweight. Yang satu mati waktu main bowling, yang satu meninggal lagi waktu tidur, yang satu dalam keadaan meninggal waktu dalam keadaan duduk. Masih muda, umur 50-40an. Nah, kalau engkau dan saya sadar hidup ini hanya sementara, kita pasti akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan wasting your time. Percayalah, iblis pengen dengan berkata, mumpung muda, ngapain juga, nanti aja kalau udah tua, kalau sempat. Betul? Jangan pernah pakai penjahat yang di sebelah kanan Tuhan atau sebelah kiri. Dia kan the last minute bisa bertobat. Kalau sempat. Kita gak pernah tahu masalah waktu, betul? Yang keempat adalah apa? Hidup adalah visi. Harus punya visi bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Apa visimu? Sebagai pengusaha, sebagai anak muda, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Apa visi kita? Yesus visinya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka diberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal tidak binasa. Luar biasa. Kalau engkau tidak punya visi, kemarin kami kemari ke Jakarta. Kenapa bisa nyampe di CK7? Karena kami tahu kami mau ke CK7. Tapi bayangkan kalau sekarang saya bilang sama supir, yuk kita pergi, kemana? Gak tahu, pokoknya jalan-jalan, gak akan nyampe ke sini. Harus punya visi, mau apa? Iblis punya visi loh, visi iblis gak main-main. Tahu apa visi iblis? Yohanes 10 ayat 10a. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia gak pernah berubah visi. Tapi anak Tuhan gak punya visi, bagaimana mau bertahan? Halo? Dalam rumah tangga, ibu rumah tangga mesti punya visi, bukan hanya pendeta yang punya visi. Apa visimu sebagai ibu rumah tangga? Tuhan, aku mau jadi istri yang baik, anak-anak yang berhasil, suami yang betul-betul takut akan Tuhan. Itu visi kita. Jangan bilang ya kalau cocok iya bu, ini kalau nggak cerai. Itu bukan visi. Orang yang punya visi beda loh dalam pelayanan. Mantap dalam pelayanannya. Karena ada visinya yang jelas. Halo, saya bilang sama Tuhan gini. Saya sekarang agak maniak. Siapa di sini suka Rolling Stone? Mick Jagger. Enggak suka. Wah, di sini semua kudus-kudus luar biasa ya. Kalau saya terus terang saya agak hamba Tuhan yang agak pokoknya agak negong dikit gitu loh. Saya suka Rolling Stone, saya suka Mick Jagger. Kenapa bilang? Dia umurnya 79. Dia punya panggung lebih panjang dari ini mungkin 10 kali. Tapi dia bisa bergerak luar biasa, enggak tremor loh. Umur 79. Waktu dia menari dia bisa begini. Saya bilang dia enggak takut akan Tuhan aja bisa begitu, apalagi kita yang dalam Tuhan. Amin. Mesti punya visi, aku mau sehat Tuhan. Aku mau panjang umur tapi sehat. Jangan bilang panjang umur tapi penyakitan. Kalau engkau hanya jadi beban bagi keluarga, ngapain panjang umur? Saya sekarang 62. Saya bilang sama suami saya, Pak, saya 62 tapi tetap mau pakai boot begini gaya. Tetap gitu. Oh yes. Yes. Harus. Kalau engkau punya visi beda. Kayak Kaleb, Pak Sue 85 tahun bisa berikan Hebron pada anak cucunya. Biasa orang kalau udah tua itu gak bisa kasih berkat bagi anak cucu. Karena dia sudah mungkin udah mulai tinggal di tempat hospice, mungkin tempat yang orang-orang tua. Ini coba Kaleb. Karena dia punya visi, aku mau berikan Hebron kepada anak cucuku. Kalau engkau punya visi beda loh. Dalam pelayananmu, dalam kuliahmu, dalam kerjamu, dalam apapun. Dan hanya orang-orang yang punya visi itu yang berhasil dalam hidupnya. Amin. Kita belajar dari Yesus. Yesus gak datang ke dunia ini jalan-jalan. Gak dibilang ya udah iseng-iseng berhadiah gue pengen lihat CK7. Enggak. Tujuannya untuk tidak satu pun yang binasa. Kalau kita punya visi beda, pelayanan punya visi beda, gak gampang tersinggung, betul? Nanti kalau misalnya gak ditegur sama gembala, langsung ya udah pindah gereja aja. Gak seperti itu. Mau orang gak tegur, mau orang gak anggap, karena engkau punya visi kepada Tuhan, siapa takut? Amin. Yang kelima adalah apa? Hidup adalah apa? Yang kelima hidup adalah action. Jangan hanya wacana. Kalau engkau hanya wacana dalam hidup ini gak dapat apa-apa. Banyak orang Kristen hanya wacana, betul? Ya nanti saya maulah tahun depan, saya maulah sungguh-sungguh. Tahun depan saya maulah aktif. Habis tahun depan lupa.
Kalau engkau hanya wacana, bukan itu maunya Tuhan. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita melangkah. Tuhan mau kita angkat tilam. Tuhan mau kita berjalan. Kata Tuhan kepada si lumpuh 38 tahun, bangun, angkat tilam, berjalanlah. Tuhan gak hanya bilang bangun loh. Tuhan gak mau kita hanya jadi pribadi yang hanya untuk diri sendiri. Makanya yang keenam, kehidupan adalah apa? Berdampak. Kalau engkau sampai hari ini umur berapa? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 20 tahun, sudah berdampak belum? Karena ingat identitas kita, garam dan terang. Garam bicara tentang apa? Rasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, rasa, betul? Kalau ada makanan tanpa garam, gak ada rasanya, betul? Tapi kalau pakai garam, beda rasanya, betul? Agak garing-garing. Demikian juga kita. Di akhir zaman ini kasih semakin dingin. Orang yang menjadi garam itu beda. Orang bisa merasakan kok beda ya keluarga itu. Kok beda ya gereja itu. Ada rasa di sana. Ada kepedulian di sana. Dia punya pengerja-pengerjanya ramah luar biasa. Jangan bangga hanya gereja besar. Tapi kalau engkau tidak punya rasa, nggak akan. Tuhan bilang waktu garam itu tidak punya rasa, diinjak-injak kata Tuhan. Yang kedua, terang. Terang bicara tentang apa? Kita memberikan pengharapan kepada dunia ini. Halo, dunia nggak ada pengharapan saat ini. Tapi ini waktunya anak-anak Tuhan untuk berkata kita pasti bisa. Engkau kuat, engkau mampu. Itu tujuan kita dalam hidup ini. Kalau engkau hanya bilang, tapi saya juga punya masalah Bu Indri. Nggak seperti itu. Harus bisa jadi terang. Kalau engkau jadi terang akan berbeda. Dan yang terakhir hidup adalah apa? Hubungan. Kekristenan itu hubungan ibu-ibu, bapak-bapak. Itu bukan hanya agamawi. Hubungan kita, makanya dikatakan Yesus, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami loh. Hubungan kita dengan Bapa loh. Di sini yang punya Bapa, bagaimana? Kalau saya dengan ayah saya dekatnya minta ampun. Sampai saya kuliah, itu sebelum saya tidur, ayah pasti akan datang ke saya. Pasti dia cium dulu. Dia cium pipinya, dia cium dia punya dahi, baru saya tidur. Itulah Bapa. Apalagi Bapa kita di surga. Makanya kalau engkau tidak punya hubungan dengan Bapa, bagaimana? Saya masih ingat waktu Pak Ari kemarin dalam keadaan COVID, kena Delta. Pertama Delta tuh kami. Karena waktu itu Delta bulan Juli, suami saya dengan saya itu kena bulan Juni. Itu enggak main-main. Hari pertama, hari ketiga masih oke kami semuanya. Tapi hari keempat Pak Ari perburukan total. Bahkan terakhir akhirnya kami masuk rumah sakit. Dan Pak Ari dalam keadaan sudah batuk darah, sudah dalam keadaan panas tinggi, dalam keadaan nadinya 45, saturasinya 80 pakai oksigen loh. Dengan level 5, udah enggak masuk akal. Dan Pak Ari waktu udah bilang beginiin, kalau saya mati kamu cari kuburan yang terbaik ya. Itu saya rasanya hancur waktu itu. Tapi saya datang pada Tuhan. Saya jaga suami saya 2 minggu di rumah sakit. Karena saya juga COVID duluan. Tuhan tuh baik. Sebelum Pak Ari kena berat, saya dulu masuk. Untuk apa? Untuk mendampingin suami. Karena saya dengar banyak orang-orang yang COVID, itu karena tidak ada pendampingan. Tapi saya masih dapat kesempatan untuk mendampingin suami. Waktu suami saya bilang begitu, saya berdoa sama Tuhan. Bapak, panggil dia Bapak. Jangan mesti minta sama pendeta. Kita ngomong langsung dengan dia. Bapak, kau Bapak yang baik. Kau tidak akan pernah berikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak pernah berikan batu pada anak yang minta roti. Bapak, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan suamiku. Tapi kalau engkau mau ambil juga, suamiku tetap ada di hatiku. Itu doa saya. Dan apa yang terjadi? Malamnya, Tuhan bangunkan saya. WhatsApp ke anak rohanimu yang di Surabaya. Logikanya, saya WhatsApp bos-bos Surabaya. Nggak akan mungkin jawab, betul? Tapi perhatikan, kalau Bapak yang suruh, lakukan. Bapak kita itu bertanggung jawab, nggak akan dijebak kita. Kalau Bapak yang perintahkan, lakukan. Karena dia bertanggung jawab atas perintahnya. Dan saya WhatsApp, saya punya anak rohani, tolong kalau bisa kami ke Surabaya. Udah gitu aja, dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Jam 8 pagi saya bangun, mereka jawab, Bu Indri jam 11 pesawat dari Singapura akan datang menjemput Pak Ari. Bapak kita bertanggung jawab. Dan akhirnya kami berangkat ke Surabaya. Itu bukan main-main loh. Dengan panas tinggi 41, dengan saturasi 80, dengan batuk darah, dengan nadi 45. Dan Pak Ari dimasukkan ke seperti kantong, dibuat zip, persis seperti binatang yang dimasukkan. Dan kami naik pesawat kecil. Dan di pesawat saya hanya bilang, Bapak, hanya engkau Bapak. Aku berserah, gak ada pilihan lain. Kalau engkau tahu hubunganmu dengan Bapa itu intim, kita nggak ada rasa intimidasi sama sekali. Kita sangat yakin dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kami sampai di Surabaya, hari ketiga masuk Gamaras, hari ketujuh kami pulang. Dan sekarang kami boleh pelayanan bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Memang ada peperangan, tapi ingat hubungan kita membuat kita bisa bertahan menghadapi peperangan. Maka jangan jauh sama Tuhan di akhir zaman ini. Bangun hubungan dengan dia. Bangun hubungan dengan dia. Waktu engkau bangun hubungan dengan dia beda. Memang ada masalah, ada. Siapa bilang kami gak punya masalah? Saya pernah sampaikan sama kalian, betul?
Pandemi baru 2 tahun, kami 4 tahun. 4 tahun digugat oleh 11 gugatan. Itu bukan main-main loh. 11 gugatan di pengadilan loh bapak-bapak, ibu-ibu. Halo? Ngebayang gak? Tapi masih oke ya, masih bisa bergaya, betul? Biasanya orang kalau udah digugat 11 gugatan udah rambut naik ke atas, betul? Yes. Kenapa? Karena Bapak kita bertanggung jawab atas kita. Kalau sampai ada berani yang menggugat, Tuhan akan menjadi pembela kita. Itu luar biasa. Makanya hari-hari ini mari responi dia. Jangan jadi barak. Jangan biasa-biasa. Jangan bilang ya gimana nantilah Bu Indri ya. Ya tergantung sikon. No. Harus kau putuskan hari ini. Waktu saya bertobat tahun 1999. Itu terus terang, hidup saya gak benar. Kalian sini masih baik-baik. Saya luar biasa nakalnya, suami saya juga luar biasa nakalnya. Kami mengalami semua kegelapan. Yang namanya hidup gelap tuh kami semua ada di sana. Nah waktu saya bertobat itu 1999, suami saya itu dikatakan masuk ke penjara karena narkoba. Anak saya mau lahir. Jadi waktu anak saya lahir yang keempat itu suami saya gak ada. Makanya waktu pas melahirkan itu suami saya datang 1 jam ke rumah sakit hanya untuk ngelihat anaknya normal pulang lagi. Seperti itu. Nah waktu itu dokter bilang anak saya bisa lahir cacat. Dan waktu itu saya minta sama Tuhan. Saya belum bertobat loh. Perhatikan, walaupun engkau belum bertobat, asal engkau datang kepada dia sebagai bapa dan anak. Itu Tuhan perhitungkan loh. Saya bilang, Bapak kalau boleh kasih kesempatan berikanlah anakku lahir normal. Aku akan berubah total, aku akan ikut engkau. Padahal hanya cuma wacana. Tapi itu pun Tuhan perhitungkan, bayangkan. Jadi jangan tunggu sampai engkau sempurna baru engkau berkata aku mau Tuhan. Dalam keadaan jatuh bangun pun, asal engkau mau, Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan. Yes. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak saya lahir normal. Sekarang dia umur 23 tahun. Tinggi, cantik, luar biasa. Yang mau ngelamar silakan isi formulir. Tuhan bisa ubah. Dan di sana saya bilang, Tuhan aku melayani engkau. Saya ambil keputusan gak nunda-nunda loh. Langsung sejak itu saya baca Alkitab yang saya bilang tadi. Sampai 3 bulan 7 kali saya baca Alkitab. Yang gak pernah-pernahnya. Saya beli Alkitab, itu saya baca. Karena saking begitu hausnya, itu saya pakai stabilo. Semua saya stabilo, terakhir semua merah. Udah gak lagi tahu gimana bacanya. Siap ada yang bagus, saya bikin air mata. Atau saya bikin happy. Habis itu beli lagi Alkitab. Dan waktu itu saya gak ngerti. Saya menulis semuanya isi Alkitab. Setiap ada pendeta, bawa firman, saya catat semuanya. Sampai ada 1 gudang saya punya tulisan. Saya gak ngerti Tuhan mau bawa kemana. Sampai satu saat ternyata, waktu saya pelayanan di penjara, seorang ada. Dia bilang begini, Bu Indri, kesaksianmu tadi luar biasa. Boleh gak mulai menyampaikan firman untuk Natal? Sejak itu, saya pelayanan sampai hari ini 23 tahun. Caranya Tuhan. Makanya hari ini ayo, jangan tunggu sampai engkau sempurna, baru engkau respon. Dalam keadaan engkau gagal pun, dalam keadaan tidak sempurna pun, katakan aku mau Tuhan. Karena si Serah sudah diberikan kepada kita. Dan engkau dan saya pasti menang. Tuhan memberkati. Amin. Semua mau bereaksi? Semua mau meresponi? Mau jadi Barak apa Deborah? Deborah. Jangan takut dengan peperangan. Karena yang berperang bukan kita lagi tapi dia. Betul? Yes, dia yang berperang. Saya mengalami hidup peperangan itu bukan sebentar. 13 tahun ekonomi, 17 tahun rumah tangga. Tapi kalau kita dalam rencana Tuhan, endingnya pasti mendatangkan kebaikan. Itu aja bedanya. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kau dahsyat ajaib Yesus Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk bersiap-siap ya. Oke. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Supaya kita lebih mengasihi Dia dan lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ora basyanda bakarala bayana masyikarala bayana inarala bayana masye. Ori la bayana masa. Ori biara la bayana mase. Haleluya la bayana mase. Terima kasih Bapa. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Firman-Mu berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa tetap dijadikan dosa karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia untuk mati gantikan kami ya Tuhan. Dengan penderitaan yang luar biasa. Ora basyanda bakarala. Tetapi firman-Mu berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing berdoa. Mari kita lihat keadaan diri kita pada malam hari ini. Jangan ada yang masih menyimpan dosa. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Bapa yang baik itu ada di sini. Orabasyanda bakarala barala barala. Mari datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Orabasyanda bakarala bayara. Ampuni kami Bapa. Jika ada dosa dalam hidup kami, malam ini kami mau membereskan dosa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu malam hari ini. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi yang sudah percaya. Bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Oke, sebelumnya apakah sudah semua dapat roti dan anggur? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan, nanti bisa dilayani. Sudah semua? Baik. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan dan kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua mengucap syukur, jangan ada yang diam. Mari kita berterima kasih buat tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, ralabayana masyanda, ralabayana, 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 ralabayana. Oh, ralabayana, ralabayana, ralabayana. Oh, rabasyanda, ralabayana, ralabayana. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Segala berkat yang baru juga Engkau curahkan bagi kami semua. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari saya mau berdoa buat para suami-suami. Mari angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih buat para suami-suami. Kami mau berdoa pada hari ini Tuhan. Jadikanlah suami-suami imam, raja, nabi di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati para suami-suami, berkati kesehatannya, berkati usahanya. Biar apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mari sekarang para istri-istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati para istri-istri. Mereka adalah penolong suami-suami. Karena itu berikan kekuatan hari-hari ini Tuhan. Jadikan mereka penolong yang setia. Jadikan mereka tiang doa di tengah-tengah keluarganya. Dan menjadi buah anggur yang manis di dalam keluarganya. Terima kasih Bapak, berkati para istri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari para anak-anak muda dan single parents, boleh angkat tanganmu. Kita akan berdoa. Tuhan, Engkau berkati anak-anak muda. Anak-anak mudamu generasi Yeremia, berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kecerdasan seperti Daniel, 10 kali lebih cerdas dari orang-orang dunia. Dan mampukan mereka juga Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup di dalam nama Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga buat mereka yang para single parents, berikanlah Tuhan kekuatan, berikanlah penghiburan, dan juga penyertaan-Mu yang sempurna bagi mereka. Dan berikanlah kekuatan untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mari seluruh jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan malam hari ini. Dan kami berdoa, biarlah seluruh keluarga besar GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini. Mari kita arahkan tangan buat Ibu Indri. Bapak, ini hamba-Mu yang setia taat. Oh, terima kasih Engkau sudah pakai dia malam hari ini Bapak. Berkati Ibu Indri, berkati keluarganya, dan lindungi senantiasa dan kuasa darah-Mu. Dan juga perjalanannya kembali ke rumah, Tuhan juga lindungi dengan sempurna. Berkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Kiranya kami mau minta berkat-Mu yang terbaik malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kembali. Dia pasti akan datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya.
Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.